Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi jama'ana fi hadzal yaumil mubarak wa fi hadhihi al-munasabatil mubarakah. Jama'ana wa iyyakum fi mustaqarri rahmatihi yaumal qiyamati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim imamina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi wal tazama bidinihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Riau yang saya takzimi, pimpinan wilayah Muhammadiyah Riau, Kakanda Al-Aziz, uhibbukum fillah, Buya Dr. Sayyidul Amin. Itu aslinya Sayyidul Amin. Bacanya Sayyidul Amin. Yang benar adalah Sayyidul Amin. Allah yahfazukum, segenap jajaran pimpinan struktural di universitas. Saya sebut karena beberapa terakhir ini ketemu terus ini Pak Baidarus. Ketemu di Rokan Hulu pekan lalu, sebetulnya belum apa. Pekan lalu saya hanya juga kulunwun kepada Pak Rektor yang baru pulang dari Malaysia. Rekan-rekan di dekanat dan seluruh pejabat struktural, rekan-rekan di semua unit lah, dan para hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Rekan-rekan sekalian, mohon izin Pak ya, saya tidak menyebut bapak-bapak gitu. Rekan-rekan saja. Kita bersyukur tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rektor dari pimpinan wilayah juga, yaitulah Muhammadiyah. Muhammadiyah ini apa adanya. Apalagi Kakanda Buya Sayyidul Amin, sejak awal saya mengenal beliau ya apa adanya. Capek juga lah kita terlalu banyak bertopeng, apalagi di Muhammadiyah. Dan semuanya harus kita syukuri. Sampai pada tahun ini, bila dihitung sejak tahun 1912 ke 2025, ini kita dikaruniai oleh Allah tidak kurang dari 113 tahun. Itu Masehiyah. Kalau kita hitung dari tahun 1330 Hijriah, di 8 Zulhijjah waktu itu, pada hari Tarwiyah waktu itu, mungkin usia kita ini sudah, atau usia Muhammadiyah, tidak kurang dari 117 tahun. Saya kira usia yang sangat panjang untuk suatu karya manusia. Dan saudara sekalian, teman-teman yang saya hormati, saya ingin mengawali dari surat Ibrahim ayat yang kelima. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Musa biayatina
an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa zakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur. Ada kata kunci, Nabi Musa alaihissalam membawa bukti-bukti kebenaran. Kedua, tupoksinya menyelamatkan umat dari kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya. Kata kunci yang ketiga, ingatkan mereka secara bahasa. Bi ayyamillah itu artinya hari-harinya Tuhan Allah. Tentu para ulama juga mengatakan bi an'umillah, dengan nikmat-nikmat Allah. Yang keempat, orang yang bisa menangkap kebenaran itu harus memenuhi dua kualifikasi. Pertama adalah orang yang banyak bersabar, kedua orang yang banyak bersyukur. Kalau hanya bersabar saja tidak cukup, kalau hanya bersyukur saja tidak cukup. Nah, saya membaca Al-Imam Al-Qurtubi, ya. Kita baca dari sini. Wadalla hadha ala jawazil wa'zil muraqqiq lil qulub al muqawwilil yaqin al khali min kulli bid'atin wal munazzah an kulli dhalalatin wa syubhat. Surat Ibrahim ayat 5 itu memberikan pertanda dari Allah, ya, bahwa kita boleh memberikan satu pesan kebaikan, mau'izah, di mana pesan itu dapat melembutkan hati kita. Satu, melembutkan hati kita, kata Imam Al-Qurtubi. Kedua, menguatkan dan meneguhkan keyakinan kita. Tetapi harus diperhatikan semuanya bebas dari segala bentuk perbuatan mengada-ngada dan penyesatan di dalam agama. Nah, para ulama kemudian, rekan-rekan sekalian, setelah membaca ayat ini, mereka mengatakan apa? Min ahammi wazaifil anbiya an yaquma biha man ba'dahum minad du'at tazkirun nas bi ayyamillah. Jadi sudah betul tadi Pak Rektor menceritakan, tugas pokok dan penting bagi para dai, dan itu juga tugas terpenting yang dilakukan oleh para nabi, mengingatkan umat tentang kenikmatan Allah yang terjadi di dalam sejarah dan peristiwa kehidupan kita. Saya ingin mengatakan kepada kita teman-teman, kita hadir di Umri. Saya kira tidak ada kata, kita nggak usah bicara Islam ya, langsung saja kita skip Muhammadiyah. Tidak ada kata yang begitu tanda petik keramat di dalam kehidupan kita di Umri ini selain kata Muhammadiyah. Saya tidak yakin kalau universitas ini disebut Universitas Saidul Amin atau universitas siapa gitu, siapa tokoh-tokoh kita. Saya tidak yakin, Pak, apakah respon hati dan spirit umat seperti dia menatap Umri ini dengan huruf M di tengah itu. Universitas Muhammadiyah Riau. Universitas umum, Riau pun juga umum. Iya kan? Siapapun bisa membuat universitas dan siapapun bisa hidup di negeri ini.
tapi dia akan memberikan satu aksentuasi dan penekanan makna tertentu. Manakala di antara kata Universitas Riau itu ada kata Muhammadiyah. Tanpa kata Muhammadiyah, nothing. Wallahi saya berani bersumpah kita tidak ada apa-apanya. Dan mungkin pula populasi sebagian hamba Allah yang hadir di sini bukan karena siapa-siapa, tapi ada satu kata yang sangat sakral di dalam persepsi semua umat Islam, bahkan hati umat Islam, itu ada kata Muhammadiyah. Dan tidak ada satu ormas yang setiap detik kehidupan kita di dunia selalu dikumandangkan. Saya ingin katakan azan itu tidak pernah berhenti, teman-teman. Saya tadi diinapkan sama Pak Baidarus di penginapan gak jauh dari sini. Meskipun saya tidak mendengar azan, saya di lantai 3, tetapi jam 3 kita dibangunkan oleh Allah. Tidak tahu pula saya Pak Baidarus masjid di mana dari hotel itu kan. Saya sholat sendirian. Iqamah pula saya. Pasti kita menyebut nama Muhammad dan di situ ada Muhammadiyah. Jadi saudara kita di sebelah sekarang ini Pak, karena memang tidak ada asyhadu anna nahdlatul ulama, itu tidak ada. Yang ada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mohon maaf Pak, ini bukan apa-apa. Kampus Pak, mohon izin, data statistik yang diklaim itu konon saudara kita memiliki tidak kurang dari 50% populasi Republik ini. Taruhlah di angka 100 juta. Kalau kita mau bertanya, berapa di antara 100 juta itu yang masuk di perguruan tinggi mereka? UMY Pak, itu 60% NU Pak. UAD 70 sampai 75%. Nah, UMRI ini Pak Rektor macam apa Pak? Ya, saya nggak tahu kayak gimana datanya. Pernah diuji, pernah di ini enggak, di survei enggak? Baru agama ya. Tidak yakin juga saya apakah kemudian orang Muhammadiyah itu secara statistik dia lebih besar dari yang lain. Kalau ngelihat data-data fakta tadi dari PWM, orang ini kemudian masjidnya kosong, diduga keras itu bukan Muhammadiyah. Mohon izin. Mohon izin. Saya kira Pak WR kemahasiswaan ini perlu meriset Pak. Di UAD kemarin agak serius ketika interview setiap mahasiswa itu memang ditanya. Karena pengetahuan kita tentang sosiografi dari anak-anak kita itu nanti akan menggait kita, mereka mau diapain. Saya takut Pak, tadi Bapak kecewa tentang kenapa masjid ini. Saya takut kita nggak punya kita tidak baseline kita apa sebetulnya Pak. Ya kan? Baseline kita selain bahwa di situ ada kurikulum oke, selain di situ ada kegiatan rutin oke, bahkan dibiayai dan seterusnya. Tapi saya ingin mengatakan, apakah aktivitas kita memperlakukan mereka based on data? Saya juga nggak tahu. AIK kita itu Pak, mohon izin, riset menunjukkan mahasiswa lebih meletakkannya sebagai beban akademik ketimbang sesuatu yang inspiring dalam hidup mereka. Mohon izin. Itu di Jawa, saya nggak tahu di Riau. Di beberapa universitas disurvei. Kalau AIK itu menjadi mata kuliah tidak wajib, opsional, Pak, kok dugaan saya mahasiswa kita nggak ngambil? Kadang problemnya bukan mata kuliah. Orang yang menjadi juru bicara al-Islam dan kemuhammadiyahan itu tidak cukup merepresentasikan apa yang dia katakan.
Iya kan? Karena hari ini teman-teman, kalau dosen dan tendik hanya bermodalkan narasi, saya ingin mengatakan Anda tidak akan bisa melampaui artificial intelligence. Tidak akan bisa, Pak. Nah, pertanyaan saya sekarang, mengapa Muhammadiyah bisa eksis kayak begini? Saya pun yakin sampai hari ini, tanpa intervensi langit, Muhammadiyah saya kira, ya Anda bisa melihat sekarang apa yang terjadi di negeri kita ini, Pak. Iya kan? Urusan tambang pun saya dengan Kakanda Pak Saidul Amin sejak awal sepaham itu. Iya kan? Tidak salah Nabi mengatakan mal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian. Lalu kenapa Muhammadiyah takut miskin? Kenapa Umri takut miskin? Yang aku takutkan, kata beliau, ketika kekuasaan di tangan kalian dan dunia di tangan kalian, pada saat itu satu di antara kalian saling mengangkat pedang dan menebas leher saudaranya sendiri. Dan ini sedang kita saksikan sekarang. Ini manakala peristiwa itu terjadi di parlemen. Saya orang yang sangat legowo manakala peristiwa itu terjadi di dunia politik, bahkan bisnis, Pak. Tetapi nurani ini, Pak, betapa berat menerima jika itu terjadi di kalangan para ulama. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengingatkan kita, dan ini penting bagi para dosen, Pak, termasuk saya juga dosen, Pak. Apa kata beliau rahimahullah? Al-malu da'u hadhil ummah wal 'alimu tabi'uha. Fa idza jarra al-'alim adda ila nafsihi famata yabra'un nas famata yabra'ul ummah. Apa kata beliau? Harta itu penyakit akut umat ini. Harta. Ya. Maka saya jarang rektor yang terang-terangan kayak tadi. Kalian hadir di sini menghalalkan gaji 14. Itu kan statement yang menurut saya bukan statement manajemen, Pak. Itu statement akidah itu, Pak. Iman. Jadi harta kekayaan itu adalah penyakit akut umat ini. Kaum ilmuwan, intelektual, akademisi, para ulama, tokoh ormas, tokoh umat, itu adalah para dokter yang mengobati penyakit ini. Problemnya, manakala para ilmuwan, para ulama, para akademisi, para rektor, termasuk BPH, PWM Muhammadiyah, menarik penyakit kepada dirinya, lalu kapan umat ini mau sembuh? Dan ini yang sedang terjadi, Pak, depan mata, Pak. Demi Allah, sebelum ini, Pak, saya belum berani terbuka ini, Pak Saidul Amin. Tapi fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Iya kan? Karena kita pun tidak lebih suci dari kawan-kawan kita. Ya. Kita pun tidak lebih suci. Kita tidak lebih apa juga kan. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa, wa dzakirhum bi ayyamillah, ini penting. Ingatkan tentang berbagai macam peristiwa sejarah, dan itulah karunia Allah terbesar dalam hidup kita. Dan mohon izin saya ingin dan saya ingin mengatakan, karunia terbesar Allah dalam hidup kita di ruang ini adalah Muhammadiyah. Islam pasti, Pak. Jadi jangan dihadap-hadapkan antara Islam dengan Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah Islam itu. Tapi ingin secara spesifik saya menyebut Muhammadiyah. Iya kan? Jadi kalau kita sebut saja Muhammadiyah ini ormas gitu, Pak, ya. Banyak juga ormas nggak nyampe 100 tahun. Kalau bisa sebut ini adalah gerakan dakwah, banyak pula gerakan dakwah yang pecah belah.
Iya kan? Anda bisa melihat dari gerakan transnasional di Timur Tengah banyak. Bicara Salafi pun berapa itu di Riau ini banyak kali Pak. Sebagian teman-teman saya. Dan semua mengklaim. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah setidaknya yang zahir sampai saat ini, mudah-mudahan juga yang batin demikian. Saffan wahidan. Iya kan? Minimal tidak ada PWM tandingan. Anda bisa bayangkan kalau ada satu rektornya, rektor yang definitif, tiba-tiba Anda mengumumkan ada penjabat rektor gitu. Apa nggak pusing mahasiswa kita Pak? Iya kan? Ada ketua PDM, tiba-tiba muncul kedua PDM tandingan. Tapi Allah jaga Pak. Bukan karena orang PWM hebat, bukan karena Pak Saidul Amin hebat. Saya ingin mengatakan, karena rumusnya apa? Lau anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim. Jadi rumusnya, ketika Anda melihat ada soliditas dalam gerakan ini, maka mohon saya ingin mengatakan kepada teman-teman, intervensi nomor satu, Allahu allafa bainahum. Ada intervensi Tuhan di situ. Kenapa Pak? Orang Muhammadiyah ini ngajinya nggak lebih baik dari orang NU. Kalau kita tanya dosen kita Pak, mohon izin Pak, hatta dosen, berapa kitab fikih yang kita tamatkan? Saya kira lebih banyak lagi di pesantren itu Pak. Kalau ditanya apakah Anda membaca kitab Al-Hikam, saya kira nggak selesai juga. Apakah baca Ihya Ulumuddin, nggak selesai juga. Saya ingin mengatakan, dalam keterbatasan pembacaan kita, mungkin kitab tafsir yang kita baca tidak sebanyak mereka. Ihya kita baca hanya beberapa halaman. Dan demikian literatur-literatur yang lain. Tapi ingin saya mengatakan, tapi fakta kehidupan menunjukkan kita tidak seperti itu. Itulah intervensi Tuhan. Nggak penting kita, karena orang banyak nggak bersyukur Pak di Muhammadiyah ini Pak. Maka saya katakan, orang yang sanggup menangkap itu dua kriteria yang disebut oleh Allah. Pertama, sabar. Memang Muhammadiyah ini Pak, harus banyak sabar Pak. Terlalu banyak kita berkorban, minimal korban perasaan. Iya ya. Kedua, cukup nggak jadi orang sabar? Nggak cukup, syukur. Mohon izin Pak, umri untuk dapat tadi bagi-bagi mobil gratis. Saya tadi ke depan ditunjukkan sama Pak Baidarus, luar biasa. Showroom beberapa saat pindah di sini. Tanpa korupsi Pak, tanpa proposal Pak, tanpa ngemis-ngemis Pak. Dari mana duitnya? Alhamdulillah Allah anugerahkan. Iya kan? Berapa Pak Baidarus semua harga mobil itu? Rupiah berapa Pak? Berapa? 2,3 miliar. 3,3 miliar. Hanya selisih sedikit dari angka yang memasukkan pimpinan Anda ke KPK sekarang. Apa nggak bersyukur teman-teman itu? Tanpa KPK Pak Baidarus itu jemput saya semalam. Diajak pula makan. Loh, ini nikmat teman-teman. Orang dengan kayak begitu coba. Ada pula dai terkenal di sini teman saya. Sampai bilang ini PDIP syariah. Tapi hari ini saya katakan teman-teman, aina antum. Jadi kalau umri bisa membeli hari ini cash, sekarang mau dibagi nanti kuncinya saya lihat tadi tuh, kuncinya gede banget tuh, tanpa korupsi, tanpa harus dimata-matai oleh intelijen KPK kejaksaan, halalan thayyiban. Bisa nggak kalau Pak Baidarus neko-neko? Bisa. Saya pernah jadi BPH. Kalau BPH sama rektor, neko-neko selesai urusan ini Pak. Terlalu gampang. Apa namanya? Memainkan angka-angka rekening itu.
Saya jadi BPH, rektor nggak mau Pak menentukan gajinya sendiri. BPH pun nggak berani. Logika manusia, ketika orang berhadapan dengan uang fresh money di depan dia, dia bisa menulis angka berapapun dan itu legal. Tapi mengapa tidak terjadi? Allah yang hadir di situ. Enggak, saya bukan berteori Pak. Ya, Kang Saidul tahu, kami di BPH kampus yang besar Pak. Kalau UGM punya RAB itu 1 tahun sampai 3 triliun, karena itu pajak rakyat Pak. Tapi kalau satu kampus kita tembus RAB-nya di angka 700 triliun sampai angka 700 miliar sampai angka 1 triliun, itu keringat basah kita Pak. Tanpa intervensi APBN Pak. Iya kan? UGM saja Pak, artificial intelligence jadi terdakwa sekarang. Mohon izin Pak, artificial intelligence, Lisa lagi terkenal di Jogja ini. Maka karikatur Lisa itu pakainya sekarang baju Pak tahanan ini, Pak tahanan kejaksaan apa itu, oren tahanan, dan dibredel. Teman-teman sekarang bertanya kayak itu, Lisa nggak bisa tampil Pak karena dia sibuk di hadapan penyidik. Apa nggak syukur kita Ustadz tanpa harus membredel Lisa yang ada di UMRI? Ya kan? Ini tanya, apakah Pak Rektor berijazah asli? Jawabannya insya Allah asli. Kalau di sinilah. Macam mana saya nggak yakin. Teman beliau ini sahabat kami juga, Profesor Dr. Maza di Perlis, asli Pak. Minta tunjukkan pun tunjukkan sekarang. Jadi mohon izin Pak, jadi paradoks dunia pendidikan dan ilmuwan itu Pak, sulit kalau sudah berhadapan dengan apa yang disebut tuh, dengar tuh, harta dan jabatan. Aku nggak ngerti Kang Saidul yang nulis itu siapa itu, tapi kan tidak mungkin itu bohong riwayat itu. Ya kan? Jadi artificial intelligence di UMRI ini masih bebas Pak berkarya. jadi rupa-rupanya AI itu nggak perlu takut bicara di UMRI, tapi di Gajah Mada sudah dibredel. Saya ingin bilang sama teman-teman, betapa jahatnya dunia intelektual kalau sudah tidak bisa memverifikasi, memurnikan diri dari dua jebakan. Satu jebakan jabatan politik dan kedua adalah jebakan harta. Nah, ini nyebut Lisa baru nih kalian nih kawan-kawan. Yang mudah-mudahan sih paham. Kalau nggak ketawa berarti diduga keras orang jadul itu. Nggak tahu nih Pak Rektor ini ikut apa enggak ini. Enggak, jadi enggak mungkin loh, orang Muhammadiyah itu enggak mungkin termul lah. Sorry Pak Rektor, coplosan. Ini orang-orang ini Pak mancing. Jadi tolong mereka, tapi tetap 14-nya halal lah ya. Jangan pula kayak nyebut itu 14-nya nggak jadi juga kan, kacau juga gitu kan. Tapi kita orang-orang waras teman-teman. Orang-orang waras itu kayak kalian ini bisa ketawa-ketawa gitu. Kalau nggak waras nggak mungkin ketawa deh kan. Waras itu sehat. Jadi teman-teman yang saya hormati, sampai di sini disebut ya, saya karena rektornya ini seorang alim ya, jadi tidak berani saya nggak nyebut referensinya. Jadi kita lihat lagi Al-Imam At-Tabari, tadi Al-Qurtubi, apa kata beliau? Annahu ujtuzi'a bi dzikril ayyam an dzikrin ni'am. Mengapa ingatkan mereka dengan hari-hari yang telah berlalu sebagai kata ganti daripada nikmat? Mengapa? Tidak ada orang hidup di dunia Pak
mesti ada peristiwa yang terkesan dalam hidupnya. Pasti, Pak. Mohon izin, na'udzubillah itu terjadi. 10 hubungan suami istri hari ini tidak akan pernah lupa kalau dia pernah menikah sama pasangan yang benar. Iya kan? Coba ingat-ingat. Saya pikir ini teman-teman ini, bagi yang menikah, yang nggak menikah ya takdir lah. Jomblower fisabilillah ini aduh. Saya kan ketemu dengan Pak Romo Syafi'i. Pak Romo Syafi'i di satu acara duduk sebelahan sama saya. Pak Ustadz dia bilang, saya ini kan sudah 2 tahun tanpa ibu, udah meninggal ibu. Jadi saya sendiri sekarang Pak Ustadz. Betul Pak Wamen, saya bilang. Tidak ada ceritanya membangun peradaban oleh para bujangan, itu nggak ada. Wah, dia bilang bisa saja. Tapi ini saya mau menikah Ustadz, waktu itu 18 Oktober. Tapi tolong saya ini nggak punya jalur masuk. Saya ingin yang menasehati saya Ustadz Adi Hidayat. Langsung kita selfie, saya kirim ke Uwah telepon balik ke saya, langsung deal. Dan alhamdulillah beliau sudah sekarang wakil menteri agama kita yang sekarang ini pengantin baru. Maka kita datang di rakernas itu, kita sambut dengan barokallahu laka, itu nasyidnya. Nah, ini pelajaran bagi para jomblower. Pak Rektor, tolong Pak Rektor, sebelum berpikir yang lain, ini kalau bujangan terlalu banyak di Umri ini juga nggak sehat Pak. Jadi saya kira WR SDM ya. WR SDM itu saya kira bukan hanya mikirin sekolahnya teman-teman dosen. Dosen bujang itu makruh dikit haram itu. Tiap hari ketemu mahasiswi. Ya kan emang kalian malaikat? Enggak juga kan? Jadi tolong Pak Rektor ini, walaupun dosen tapi kalau belum nikah itu saya kira ada yang makruh dalam kehidupan Anda itu. Ilmunya itu enggak 100% pure itu. Jadi kalau ingin di 100% kan segeralah sempurnakan agama. Bagi yang mau nikah lagi enggak usah, susah. Enggak usah. Enggak ada potongan kalian itu. Ya kan? Ngurus Muhammadiyah, tanya Pak Rektor enggak percaya. Ngurus Muhammadiyah ini Pak, habis waktu kita. Dengan satu istri pun anak kita sering nggak ketemu kita. Kemarin anak saya ngantar ke stasiun tidur, pulang dia tidur lagi. Jadi nggak usahlah main-main nambah lagi ya. Jadi saya pikir, apalagi mau siri, jangan. Ya kan, nanti kayak yang di Semarang itu, dosen cantik 5 tahun hidup bersama, nggak ketahuan. Ya na'udzubillah. Jadi ini contoh. Lah hari-hari kayak kata aja teman-teman bisa ketawa, ada yang berkesan dalam hidup Anda. Ini juga tolong dicek juga. Dulu Pak Rektor, saya waktu jadi anggota BPH, setiap dosen saya uji itu saya tanya status dan saya catat betul. Ini udah menikah apa belum? Karena kalau kita hanya 2, dia bisa menjadi beban peradaban kita ini. Ya, jadi jangan pula dikira gimana Anda khusyuk berjuang di Umri, nikah aja belum. Maka SDM tolong ya dipikirin ya gimana caranya. Bila perlu kita relakan gaji ke-14 kita 1 tahun, lalu kita sumbangkan untuk nikah massal gitu. Jadi tahun 2026 atas nama karyawan setuju untuk tidak dicairkan, tapi dengan catatan tadi ada nikah massal di kampus. Nah, ini penting teman-teman, penting serius. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ahmad, ya, Al Imam Ahmad dan lain-lain, ya, dari Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala an, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuna fayudzakkiruna bi ayyamillah hatta na'rifa dzalika fi wajhihi.
Nabi, kata Zubair ibn al-Awwam, selalu mengingatkan kita tentang sejarah hari-hari yang telah lalu, dan kami menyaksikan betul di wajah beliau. Rasulullah berbicara itu sangat ekspresif. Hari ini saya ingatkan teman-teman, satu hal yang sangat berharga dalam hidup kita adalah Muhammadiyah. Anda ridho atau tidak ridho, you akui atau tidak akui. Sekarang saya tanya, kalau Pak Rektor hari ini resign dari Muhammadiyah, misal, apa tiba-tiba jadi ketua PWNU? Kan tidak mungkin juga. Kalau dia jadi ketua PWNU, ikut yang mana? Ikut yang penjabat atau ikut yang Yahya? Pusing. Kalian juga sama. Sekarang teman-teman mohon izin. Ini sekarang kalian ditakdirkan oleh Allah di sini nih, entah sebagai dosen atau tendik. Mau nyari lagi, ya kan? Sedang negara saja sekarang sudah kesulitan loh Pak. Saya tidak yakin saya Pak, Anda pindah kampus, lalu kampus yang Anda tempati itu akan lebih. Saya tidak yakin pula. Berarti secara objektif hari ini, yaumuka hadza, hari Anda hari ini, itu takdir Allah yang Anda harus bayar. Kalau you tidak membayar takdir ini, you berkhianat kepada Allah, bukan kepada Pak Rektor. Tidak main-main Pak kita di Muhammadiyah ini. Maka saya katakan, nah ini mohon izin ini teman-teman, tolong studi Islam. Kita sudah nyebut diri Muhammadiyah Pak. Pertanyaannya sekarang, Muhammadiyah itu kan pengikutnya Muhammad. Totalitas hidup kita disebut Muhammad. Kalau kita hanya pengikut Nabi Muhammad, kita cukup menjadi Muhammadiyun. Muhammadiyun. Dinisbahkan saja. Tapi kalau tak marbutoh Anda letakkan, maka tak, para ahli bahasa Arab itu menunjukkan, ya kan, ittisab bi jami'is sifat al-mahmudah allati tattasilu bihadal ismil azim. Kalau Anda menyebut diri Muhammadiyah dengan tak marbutoh, Ustaz tadi pernah menjelaskan di ruang ini, maka itu bermakna Anda sedang mempersonifikasikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam totalitas kehidupan Anda. Berat kali Pak. Nah lalu saya mikir, ini pikiran saya waktu saya kerokan sama Pak Mirzalam. Saya ketika ke sana saya berpikir, hadis ini tren di kalangan para ulama hadis. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Nabi. Hadis ini di dalam tradisi klasik itu selalu dibawa kepada orang-orang yang memproduksi hadis palsu, kan begitu. Ada ucapan yang tidak pernah diucapkan Nabi lalu disandarkan kepada Nabi. Selesai pemahaman klasik itu Pak Bedars. Tapi sekarang ini ada ormas yang menyebut diri Muhammadiyah, bukan sekedar Muhammadi, tapi Muhammadiyah, tapi perilakunya menyimpang dengan tradisi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah dia juga relevan dengan hadis ini? Hendaklah dia bersiap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Ngeri kali jadi orang Muhammadiyah. Baru saya paham mengapa Jenderal Sudirman mengatakan Muhammadiyah itu berat. Kalau kalian nggak sanggup, kembali saja. Angkat tangan yang nggak sanggup. Mana pula hari ini 14. Tidak, mari kita mikir Pak. Para pimpinan, teman-teman PWM, teman-teman BPH, teman-teman pejabat rektorat, dekanat dan seterusnya. Teman-teman di sini ada biro admisi. Kalian semuanya pergi kemana-mana, ya. Saya juga pernah promosi. Saya 15 tahun yang lalu jadi Kaprodi. Capek kita Pak. Di Jogja pula kan. Banyak lagi kampus-kampus besar yang kita hadapi. Kita pergi ke SMA, bawa brosur, pidato, bikin training.
Dan selalu kata yang mengunci kita adalah Universitas Muhammadiyah. Kita jual nama Nabi di mana-mana. Oleh karena itu, kalau perilaku Anda, kita, saya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Nabi yang dipahami oleh Muhammadiyah kita, mohon izin dengan segala hormat, rasa-rasanya kita termasuk para pendusta atas nama Nabi. Berat ini Pak. Saya kira ketua umum nggak pernah pidato kayak gini. Tapi tolong hadis itu Pak. Kamu siapa? Saya diajak sama Ustadz Adi Hidayat pergi ke menemui Syekhul Azhar. Siapa Fatur Pak? Tidak kenal dia Fatur Rahman. Kalau Ustadz tadi beliau sudah terkenal di media Mesir, sudah ada. Tapi apa yang membuat beliau kemudian saya lihat wajahnya agak berubah? Begitu Ustadz Adi Hidayat mengatakan, Al-an sahabani Dr. Fathur Rahman Kamal wa huwa raisu majlis tabligh wa syu'uni da'wah fi al-jam'iyatil Muhammadiyah. Yang dikomen pertama bukan nama Fatur Pak. Apa dia bilang? Wallahi al-Muhammadiyah jam'iyah mu'tabarah masyhurah fil alam. Bukan Fatur, Muhammadiyah. Siapa lu tanpa Muhammadiyah, bro? Mohon izin, ini tidak ada kaitannya dengan fanatik. Tapi Anda harus bersyukur bahwa Muhammadiyah adalah berharga dalam hidup. Maka hari ini saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah Muhammadiyah bagi Anda bermakna atau tidak? Kalau sampai nanti maghrib Anda tidak merasakan Muhammadiyah itu bermakna, saran saya Pak Baidarus, sebaiknya gaji 14 masih diambil. Serahkan aja untuk bantuan bencana. Tapi kalau Anda merasa Muhammadiyah tidak bermakna dalam hidup Anda, tapi 14 ada ambil, you orang munafik. Kalau saya nggak basa-basi Pak Baidarus, you orang hipokrit. Apa hipokrit? Orang yang perilakunya pecah kongsi dengan apa yang ada di batin. Di batin dia benci Muhammadiyah, tapi ada 14 diambil ya. Maka koruptor itu mesti munafik. Tidak ada. Rasul bukan sekedar munafik Pak, lebih besar daripada itu. La yasrikus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah koruptor itu mengkorupsi uang rakyat negara pada saat dia korupsi. Tidak mungkin dia dalam keadaan beriman. Ini saya lihat beberapa wajah ini antara takut, menolak atau apa saya nggak tahu. Tapi aku nggak peduli Pak, nggak peduli saya. Nah, oleh karena itu, kalau memang demikian teman-teman sekalian, ya. Jadi secara moral dan etis, sampai saya tulis merah di sini Pak, tulis merah ya. Bila mana dengan tegas kita menyebut gerakan ini dan kita adalah sebagai orang-orang Muhammadiyah yang dinisbatkan kepada Nabi yang mulia, lalu na'udzubillah kita menselisihi ajaran-ajaran beliau tapi tetap menikmati nama besar Muhammad, apakah kemudian ini tidak bermakna kita berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya kalau ada orang bilang kami ini apa namanya, yang banyak sekarang kan gerakan-gerakan di Riau ini banyak nih, gerakan Riau mengaku paling Islam, mengaku paling sunnah, tapi lisannya aja tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hadis Nabi. Macam mana? Jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, ya. Karena itu sekarang, ya, apakah Muhammadiyah bila ingin bermakna dalam hidup kita hanya dibatasi pada sebatas Anda satu dapat SK BPH sebagai karyawan atau dosen, atau kedua hanya dengan kartu NPM?
Lalu selesai Muhammadiyahan kita di situ. Di akhir satu malam beliau sadar di dunia karena besok sudah sama dokter dibuat tidak sadar sampai akhir hayat. Pak Said Tuhulele, saya dampingi nazak itu lama sekali dari maghrib sampai ini, dan saya memandikan mereka, Pak. Saya mengkapani mereka dan saya menjadi saksi demi Allah. Ya. SK keputusan muktamar nggak dibawa sama Prof Yunahar itu. SK guru besar nggak dibawa pula. Ya kan? Jadi saya ingin mengatakan kepada kita, lalu apa yang kita banggakan? Maka teman-teman sekalian yang saya hormati, seharusnya Muhammadiyah ini al-fakhrul lana fid dunya wal akhirah. Apa dalil saya, Pak? Muhammadiyah ini insya Allah selama dia istiqamah dengan manhaj paham keagamaan, ideologi, silakan Pak Rektor, ideologi gerakannya kita istiqamah konsisten di sini, saya sangat yakin Muhammadiyah ini adalah anugerah yang tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya tadi itu, ya kan, seperti kata para ulama kita, diantaranya Imam Ibnu Taimiyah, a'zamul karamati al-istiqamah. Kalau mencari keramat yang paling besar dalam hidup, dan itu adalah istiqamah. Ya kan, mohon izin, dengan segala rendah hati, saya juga belajar agama, saya nyantri. Bila mana sekarang ini hiruk pikuk di Republik, dan itu para ulama, Anda lihat sekarang terjadi. Saya hanya ingin mengatakan, di luar syahwat itu, karena ada yang hilang dalam hidup, yaitu istiqomah. Ini hiruk pikuk yang sekarang ini, Pak. Jadi rupanya yang ribut-ribut itu, Pak, bukan hanya kampret dan apa dulu, cebong. Jadi hari-hari ini iblis bingung, Pak, di Indonesia itu. Kalau kampret cebong ini agak paham mereka, termasuk Termul itu agak paham mereka itu. Tapi manakala barisan para ulama, mohon izin, iblis itu ngerasani kita di belakang dan mereka sulit mendapatkan rasionalitasnya, Pak. Karena iblis mengatakan kami aja nggak sampai segitunya gitu. Dan saya khawatir habis ini mereka resign di hadapan Allah. Tapi jangan sampai resign di hadapan Allah masuk umri, kacau juga, Pak. Jadi saya termasuk yang meyakini teman-teman. Sekarang gimana kalian akan menerjemahkan ayat Allah? Hadis Rasulullah. Satu hadisnya. Innallaha la yajma'u hadhil ummah ala dhalalah. Allah tidak akan mengumpulkan umat ini, yakni ummat Muhammadin, yaitu umatnya Muhammad, di atas kesesatan. Saya ingin menantang semua siapa yang ada di sini. Tunjukkan hari ini di mana kesesatan Muhammadiyah. Nggak usah nunggu tiket, saya take off nanti sore, nanti siang ke Jogja. Sebelum saya keluar dari ruangan ini, Pak, saya keluar dari Muhammadiyah. Bukan hanya resign dari ketua tabligh, tapi tolong tunjukkan saya mana letak kesesatan Muhammadiyah. Yang muncul di sosial media semuanya adalah masalah fikih yang sudah selesai ratusan tahun. Tahun lalu aku di sini sama Ustadz Adi Hidayat. Sadar betul saya. Ustadz Adi bilang, antum harus dampingi saya. Saya duduk situ sama Pak Warek mahasiswa waktu itu kan. Di sebelah lah. Ustadz Adi begitu baik memaparkan, dikasih hadiah anak-anak kita. Lalu kemudian kan ada beberapa yang tidak kerudung, itu ada non-muslim. Dipanggil Ustadz Adi, saya jadi saksi. Ditanya bla bla bla. Singkat cerita, 2-3 hari setelah itu viral. Adi Hidayat ditakfir, dikafirkan. Oleh orang siapa? Orang beliau juga. Wah, saya bilang kalau sudah kayak begini nggak bisa. Saya kumpulkan kawan-kawan di Menteng di Jakarta, karena Muhammadiyah nggak bisa merespon spontan, Pak. Kami serapat. 6 halaman saya tulis dengan tangan saya sendiri. Saya berikan klarifikasi kepada umat. Setelah kami klarifikasi, lalu kemudian apa yang terjadi? Beberapa
postingan itu di take down sama teman-teman, ya teman-teman saya juga sebagian. Yang dipersoalkan hanya dia tidak membaca secara utuh. Yang ada adalah permusuhan yang begitu besar terhadap Ustadz Adi Hidayat, langsung diglorifikasi, dikapitalisasi melalui postingan. Begitu Majelis Tabligh memberikan respon 6 halaman, di take down. Ini kan menunjukkan Anda bermain-main dengan agama. Masa wakil ketua saya kafir, Pak? Gimana? Semua saya tantang yang ada di Riau ini. Jangan main belakang, Pak. Tunjukkan di depan saya. Maka saya mengatakan Muhammadiyah ini dijaga oleh Allah. Nggak mungkin kita ini sesat pada Muhammadiyah. Insya Allah. Tapi jangan tunjukkan seorang Muhammadiyah. Kalau nyebut orang Islam juga, Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad juga mengakui Islam, Pak. Mama Gufron, teman sampean itu juga. Wah, ini banyak pengikutnya ini. Tolong TWM dicek itu. Atba'u Mama Gufron. Wa ma adroka Mama Gufron. Tapi enggak guyon, Pak. Jangan-jangan ada pengikutnya pula di Umri ini. Ini harus segera pergi ke apotek habis ini kalau ada. Jadi tidak mungkin, Pak. Maka ingin saya katakan, ini yang disebut dengan ismah secara kolektif. Jadi Muhammadiyah ini, tapi syaratnya tadi, Pak, yuk istiqomah di atas ini. Tapi kalau sudah main politik, main jabatan, atas nama Muhammadiyah, silahkan Anda tanggung sendiri. Mempermainkan Muhammadiyah sama dengan mempermainkan Allah. Karena Muhammadiyah adalah aset milik Allah. Pimpinan pusat itu hanya representasi organisasi, Pak. Jadi, kalau kepada pimpinan Anda bisa ngapa-ngapain, tapi Anda tidak bisa berdusta di hadapan Allah. Maka saya bilang, saya pribadi yakin, Pak, ismah ini ada dalam Muhammadiyah kita ini, ismah. Jadi ismah itu artinya keterjagaan, Pak. Tapi syaratnya itu tadi. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, Kiai Dahlan rahimahullah, ini mirip-mirip ya, mohon izin ya. Beliau ini bukan seorang ahli manajemen yang dari Harvard, bukan ahli. Beliau ini seorang santri di Kauman yang menurut saya bada'a harakatahu minal Qur'an wa taharraka bil Qur'an wattajaha ilal Quran. Seseorang yang selalu mengawali dakwahnya dengan inspiring Al-Quran, bergerak dengan Al-Quran, selalu Al-Quran oriented. Itu Kiai Dahlan. Maka ingin saya katakan, kalau Muhammadiyah kita ini ingin abadi, seabadi Al-Quran, maka tidak ada jaminan ormas ini abadi. Tapi yang dijamin abadi oleh Allah adalah Al-Quran. Di mana-mana saya katakan pada pidato milad, tausiah milad, hanya satu hal yang membuat Muhammadiyah ini abadi. Satu, kita tidak berkhianat atas nama besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Kiai Dahlan, karena beliau tidak menisbatkan gerakan ini kepada nama dia. Yang kedua, hidupkan Al-Quran. Nazala bihir ruhul amin ala qalbi. Kalau ditanya di mana instalasi Al-Quran, bukan di otak. Karena otak, instalasi Al-Quran di otak gak akan mengalahi artificial intelligence. Gak akan. Tapi di mana? Nazala bihir ruhul amin ala qalbi. Jadi kalau Al-Quran ini menjadi panglima dalam gerakan kita, hanya syaratnya ada apa? Bersihkan hati ini. Maka di Muhammadiyah itu berat, Pak. Di Muhammadiyah bukan hanya keikhlasan yang diperlukan, keikhlasan ekstrim, Pak. Macam mana itu, Pak? Bapak-bapak kita yang di depan ini berdarah-darah membesarkan Umri, Pak. Tahu-taunya siapa yang mau SK rektor? Cik Ditiro. Mana ada yang mau nerima, Pak? Tapi kok bisa? Itulah mekanisme Allah yang terjadi. Iya kan? Jauh sana Sumatera Utara, berdarah-darah orang Medan, bikin kampus di Malang, di mana? Ujungnya pimpinannya yang menentukan Jogja. Padahal orang Jogja juga nggak pernah pulang ngapa-ngapain di sini.
Hanya kita percaya dengan mekanisme permusyawaratan di Muhammadiyah, mereka lah yang kita jadikan representasi daripada Muhammadiyah. Ini tanpa karomah Pak, nggak mungkin Pak. Anda lihat sekarang apa yang terjadi. Mohon izin, saya sekarang menyebut peristiwa yang terjadi ini, baik Lisa atau yang satu tadi, bukan apa-apa Pak. Tidak mungkin Allah ini tunjukkan peristiwa ini tanpa ada maqasid. Maka orang Muhammadiyah harus belajar. Minimal jangan seperti itu. Silahkan bikin artificial intelligence yang canggih, tapi tolong jangan dijadikan tahanan. Pesannya jelas ya. Gitu. Mari kita hebat, dinamisasi organisasi kita keren, tapi jangan sampai seperti itu. Nah, ini Muhammadiyah kita, maka keindahan selesai beliau. Jadi saya ingat ucapan daripada siapa ya? Nanti saya cek apa Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Ketika la yamassuhu illal mutahharun, gitu. Bila mana Al-Quran tidaklah mungkin disentuh mushafnya kecuali oleh orang-orang yang tersucikan, maka tentu makna-makna Al-Quran makna-makna Al-Quran tidak mungkin diraih oleh orang yang hidupnya bergelimang dalam kekotoran. Manakala para malaikat, ini malaikat ini, bukan Allah, malaikat enggan dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Di rumah itu ada peliharaan anjing. Maka demikian pula makna-makna Al-Quran tidak mungkin bisa menembus kolbu, yang kolbu itu bersemayam pada fisik yang akhlaknya adalah akhlak seekor anjing. Keras banget. Keras banget itu. Jadi orang Muhammadiyah itu berat. Jadi kata Pak Sudirman, kalau nggak sanggup balik aja daripada besok. Karena besok kalau mati yang interview bukan BPH, bukan PWM Pak, Munkar Nakir. Dan Munkar Nakir kan pegang SK kita kan, SK Rektor, SK BPH, SK Dekan, SK Kaprodi, semua sampai SK Satpam itu Munkar Nakir pegang. Jadi kata kawan saya, kita boleh bermain-main dalam hidup dengan catatan Anda segera cari nomor kontak Munkar Nakir, minimal janjian jangan ditanya besok. Nah kalau tidak bisa menemukan nomor itu, udahlah nggak usah main-main. Toh ujungnya mau mati juga Pak. Iya kan? Dan kalau mati, Bapak Ibu kan tidak dibalsam kayak Fir'aun. Mana lagi orang, keidahalan aja mati-mati aja. Maksudnya dimakamkan selesai. Kan tidak ada tradisi di Muhammadiyah kalau dia itu mantan ketua PWM langsung jasadnya dibalsem ditaruh di museum Muhammadiyah, nggak ada. Dan tidak mungkin, mustahil. Firaun aja jasadnya ada, Anda lihat sekarang di Kairo. Tapi apa yang dibanggakan dari seorang Firaun? Nah kalau Firaun yang punya kuasa aja kayak gitu luar biasa. Jadi kalau jadi pejabat kita masih kecil-kecilan itu ya sama, pejabat besar ya sama. Nah, jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, terakhir saja ini. Sebenarnya saya agak serius. Tadinya saya berpikir acara ini kayak kita seminar gitu, tapi ternyata pengajian biasa. Gini Pak Baidarus nih Pak, dengan Pak Rektor sudah tindak, sudah pamit. Saya ini usulan juga ini Pak. Dari tadi malam saya merenung karena kami tadi malam berdiskusi sama Pak Baidarus itu gimana agar AIK kita ini efektif Pak. Kalau saya sebut tadi itu, saya lebih berorientasi pada diri kita Pak. Karena apa yang kaidah yang saya yakini, teman-teman tidak mungkin bisa mengucapkan tentang Muhammadiyah Pak tanpa Muhammadiyah itu masuk di relung jiwa Anda, ruh Anda. Kalau hanya KTM, kartu tanda anggota Muhammadiyah, iblis pun bisa bikin Pak. Sekarang itu iblis bisa akses internet juga, dan sekarang sudah di launching itu Pak di masa. Anda bisa itu buat itu. Iya kan? Pengkhianat besar di negeri ini
entah yang dulu atau yang akan datang atau yang masih eksis hari ini, itu orang yang paling mengakui dia adalah yang paling cinta NKRI. Tapi NKRI nggak butuh klaim, NKRI butuh bukti, sama dengan Muhammadiyah. Maka pesan saya kepada teman-teman, apalah makna Muhammadiyah ini? Kalau Anda perlakukan Muhammadiyah ini kayak orang memperlakukan kantor kelurahan. Apa perlunya kantor kelurahan itu? Ya sebatas tanda tangan selesai, Pak Rektor tanda tangan selesai, habis ini Anda dapat 14 tanda tangan selesai. Kok rasa-rasanya hidup kita ini nggak bermakna, Pak. Maka saya tadi malam berpikir, Pak Baidarus, termasuk mata kuliah HIK kita ini, Pak. Saya tuh sebelum ini di Jakarta ketemu Pak Profesor Bambang Setiaji ya sebagai Ketua Dikti, dan waktu itu beliau, nah mungkin dari Riau ada yang hadir Pak di Jakarta. Ya sebelum acara itu Ustaz, sebelum acara itu saya bilang, Pak, bisa nggak AIK itu tidak menjadi dongeng? Saya bilang kayak legenda Pak AIK itu. Enggak, AIK itu mohon maaf Pak, mohon izin, enggak masuk di jiwa anak kita Pak. Itulah akibat. Akibatnya apa? Anda bilang azan tinggi suaranya, mikrofonnya bagus, speakernya bagus, tapi masjidnya sepi. Itu adalah manifestasi nyata dan tidak bisa disanggah. Muhammadiyah itu hanya administratif. Muhammadiyah itu hanya kantor kelurahan. Muhammadiyah belum mewarnai nurani, qalbu dan sistem keimanan kita. Padahal ujung-ujungnya kalau kita mati, Pak, ya Pak Baidarus itu mau jungkir balik. Ya hanya dikenal oleh masyarakat, beliau itu mantan pimpinan UMRI, beliau orang PWM, selesai. Tidak mungkin tiba-tiba meninggal langsung CV-nya berubah, langsung jadi apa gitu. Cuman sekarang, jadi dari awal itu bisa nggak Pak AIK kita ini, saya sampai contohkan di sini ya, taruhlah nggak usah banyak-banyak Pak, kita gunakan saja yang universal digunakan oleh orang-orang di dunia Islam, taruhlah maqasidus syariah. Maqasidus syariah ini kan tujuannya sederhana saja Pak, menjaga agama, ya kan, hifzuddin, menjaga jiwa, hifzun nafsi, hifzul akli, menjaga akal kita, hifzun nasli, menjaga keturunan kehormatan, kemudian yang terakhir itu menjaga properti, hifzul mal, termasuk lingkungan alam sekitar. Kalau indikatornya atau variabelnya demikian, maka misalnya, mohon izin Pak Baidarus, ini kerja serius para dosen Pak. Sekali lagi saya bilang, dosen sepintar apa sih Pak nyebut dalil di depan mahasiswa? Mahasiswa itu lebih canggih memainkan AI hari ini. Percaya saja Pak. Maka kalau saya mengusulkan, mengapa misalnya ketika kita bicara hifzuddin lah Pak, contoh saja, kita bicara aspeknya itu ada akidah dan ibadah, ada etika digital islami, ada integritas moral. Indikator capaiannya konsisten. Yang pertama, akidah ibadah ini konsistensi ibadah wajib dan sunnah. Bagaimana kita mengukurnya di mata kuliah? Observasi kegiatan keagamaan. Bila perlu, mahasiswa kita ini Pak punya kertas log Pak, yang dosen AIK jadi kayak muhasabah murokabah itu Pak. Ketika dia belajar satu capaian pembelajaran di kelas, maka itu bukan hanya teoritik, tetapi harus ada suatu mekanisme mengukur secara objektif. Apa aspek-aspeknya? Silahkan. Jadi anak itu Pak belajar AIK bukan hanya di ruang kelas yang hanya 2 jam, tapi di luar kelas. Dan sistem kayak begini memang berat Pak. Ujiannya lebih banyak lisan nanti. Yang saya contohkan konkret macam-macam Pak, ini baru contoh kedokteran misalnya. Wah, tapi ini berat Pak. Menumbuhkan integritas spiritual mahasiswa ya, kedokteran sebagai manifestasi dari nilai tauhid, akhlak, kesadaran ilahiyah,
dalam menjalankan profesi medis, akademik, dan sosial. Contohnya saja, konseptual, spiritual awareness, Pak. Bagaimana seorang mahasiswa itu punya kesadaran aktivitas ilmiah di dunia medis yang indikatornya itu betul-betul teramati, Pak. Dan bisa saja penilaiannya itu antar mahasiswa sekelas. Nah, itu saya kira mari kita sepakati variabel maqasidus syariah ini 5, tapi nanti kan bisa di breakdown, Pak, sampai alat ukurnya itu sangat sederhana. Karena menurut saya, Pak, kalau mahasiswa kita hadir dengan visi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal intelektual, menjaga kehormatan, menjaga properti dan alam semesta ini, selesai rasanya bumi ini, Pak. Tapi kalau AIK itu jadi muatan akademis yang terlalu jelimet, mungkin kelihatannya canggih tapi tidak inspiring sama sekali. Dan itulah ditunjukkan dengan data penelitian di beberapa PTMA. Ternyata di satu kampus di atas 90% mahasiswa lebih merespon AIK sebagai beban daripada mata kuliah yang menginspirasi hidup mereka. Nah, dan kalau kayak begini, Pak, mahasiswa itu menjadi target kita, Pak, bukan dosen. Jadi saya ngajar Al-Islam itu, Pak, ada akidah. Sekarang nama mata kuliahnya pun canggih, Pak, di UMY. Kalau dulu namanya akidah akhlak, sekarang keimanan dan kemanusiaan. Wah, keren banget namanya. Habis mata kuliah diganti namanya, mesti tetap aja kosong. Nah, inilah menurut saya AIK ini harus betul-betul termasuk juga, Pak, satu saya pesankan tentang akidah kita, tentang AIK ini, jangan sampai AIK ini menjadi mata kuliah yang menghakimi, Pak, karena Muhammadiyah itu pada dasarnya inklusif. Mohon izin, di Madinah, Pak, ujung-ujungnya semua mazhab nanti itu yang akan ditarjih itu biasanya Hanbali, mesti Hanbali. Tetapi untuk sampai ke tarjih akhir itu kan narasinya dari awal. Imam Malik seperti apa, Abu Hanifah seperti apa, Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, baru Imam Ahmad. Terus dialektika itu dijelaskan. Ujungnya, walaupun kita sudah tahu, karena dosen Madinah mesti yang ditarjih itu Hanbali. Tetapi tidak ada orang merasa diadili di kelas, Pak. Makanya saya sampaikan kepada Prof. Bambang, bisa nggak pendekatan fikih kita ini komparatif, Pak? Sehingga orang yang tidak menggunakan fikih Muhammadiyah itu kemudian diperlakukan secara adil dan dia melihat kita pendekatannya akademik approach, Pak, bukan kemudian ideologis. Ideologi penting, Pak, dalam fikih kan harusnya kita terbuka. Nah, ini diantara beberapa hal saya kira teman-teman penting yang yang saya sampaikan. Sempat juga tadi saya baca, ya kan, ini juga dituntut oleh Allah terakhir menjadikan Universitas Muhammad Riau sebagai lembaga pendidikan tinggi, bermarwah dan bermartabat. Nah, ya kan, bermarwah dan bermartabat. Dari mana mulai? Dari pimpinan, dari PWM, BPH, rektor, wakil rektor, dekan, karyawan, baru bicara mahasiswa. Tapi kalau mulainya dari mahasiswa, kita nggak akan pernah berhasil. Maka kalau ingin mahasiswa kita bermarwah, bermartabat, mari para pimpinan kita tunjukkan secara empirik kita adalah orang-orang bermarwah, orang-orang yang bermartabat, menguasai ipteks dan landasan imtak. Ininya ya, misinya mewujudkan keunggulan bidang dan seterusnya. Ya kan, bukan hanya ini, bukan hanya Tridharma, tambah lagi Al-Islam kemuhammadiyahan, menguasai memantapkan pengetahuan, masuk lagi AIK itu. Semua AIK masuk di sini, Pak. Berat kali. Nah, ini sudah diumumkan kepada publik. Ini saya ambil dari mana, Pak? Dari website UMRI. Maka menurut saya kalau ini tidak dipenuhi, lagi-lagi sama aja kebohongan publik, ya kan? Banyak kali kita kena ayat itu.
Itu sajalah yang dapat saya sampaikan pada pengajian ya, bukan seminar, pada pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita semakin memberi dapat memaknai kemuhammadiyahan dan eksistensi kita di sini ya. Muhammadiyah bukan hanya identitas sosial tapi juga identitas eksistensial. Saya sebut jadi kalau Muhammadiyah ini kita kurang, maka sebetulnya eksistensi pun juga kurang. Saya kira demikian. Barakallahu fikum wa barakallahu fi arzaqikum jami'an. Nafa'anallahu wa iyyakum bil Qur'an wa sunnatihi wa sallallahu ala nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, kita ada diskusi dan tanya jawab dulu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaan ataupun meminta saran atau arahan dan nasihat dari Bapak Kiai Haji Fatur Rahman Kamal. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Ada Bapak Ibu? Baik, Pak Mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Saya tertarik dengan kata pembukaan awal dari Ustadz tadi bahwa tanpa Muhammadiyah kita bukan siapa-siapa. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah kita ini masih ada yang menyatakan bahwa untuk apa kita beraktivitas di cabang, di ranting, di mana cabang ranting itu bagian dari fondasi pergerakan Muhammadiyah begitu. Bahkan ada yang merasa tidak siap untuk bergerak mensiarkan Muhammadiyah, padahal kita paham betul di dalam syair Sang Surya itu Muhammadiyah gerakanku. Kadang kita dilema menyikapi ini. Satu sisi dia mau ngajar di Muhammadiyah, dia mau dosen di Muhammadiyah, tapi ketika diajak untuk betul-betul Muhammadiyah tidak siap. Saya melihat pimpinan kita di sini pun tidak tegas. Sehingga ya kita memang dilema akhirnya gitu. Saya di Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid, Ketua LPCR PWM Riau. Dan ini tidak hanya di kampus, di sekolah-sekolah kayak Dumai itu mereka sampaikan 70% guru-guru kita itu belum bisa diajak bermuhammadiyah. Cuman kalau kita tidak mengakomodir guru-guru itu, yang mau ngajari anak-anak kita juga kurang gitu. Jadi sampai sejauh ini kita masih dihadapkan pada posisi yang seperti itu. Nah, makanya saya melihat dengan sedemikian pencapaian yang sudah kita raih ini, sebaiknya bagaimana kita bersikap. Ada yang menyatakan sudah kita pecati aja begitu. Tapi sisi lain, kalau dipecat nanti siapa yang mau ngajar, yang mau segala macam. Itu barangkali saya perlu mendapatkan penegasan, karena saya melihat dari sekian banyak mubalik-mubalik ulama Muhammadiyah ini, saya tengok Ustadz Fatur Rahman ini termasuk yang cukup tegas. Dan saya suka dengan sikap Ustadz dalam hal ini. Jadi saya mohon kalau memang perlu bisa saya jadikan fatwa, ya kan, penegasan Ustadz itu barangkali itu layak untuk ditunaikan dalam keadaan kita sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung semuanya sudah jelas mendengar ya. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Rektor itu konkret, Pak, ya kan. Jadi istilah halalkan gaji Anda itu sebetulnya agak jarang pula rektor kayak begitu, Pak.
Artinya apa? Tapi saya minta ketegasan juga dari Pak Rektor. Kalau BPH nggak hadir, jangan kasih gaji juga. Bukan hanya dosen. Iya, kalau kami dulu gitu Pak. Kami jadi BPH harus konsisten. Jadi nggak bisa dong, itu berlaku hanya bagi karyawan. Karena konsistensi itu penting. Orang apa? Jadi ini menunjukkan kepada, ini dilema, bukan dilema baru Ustaz. Ini dilema lama. Kalau amal usaha kita baru teman-teman, saya kira mungkin sikap seperti itu mengakomodir iya. Cuman inilah yang saya katakan, selama ini kita terlalu lama dinina bobokkan dengan aktivisme. Muhammadiyah ini kita jadikan sebagai ruang untuk beraktualisasi saja. Tapi lupa kita mengingatkan warga kita bahwa Muhammadiyah itu, mohon izin saya katakan, sifatnya eksistensial. Jarang Pak kita nyebut itu. Kalau saya teman-teman, ketika nguji dosen, itu saya gunakan dalil al-muslim ala syurutihi. Al-muslim ala syurutihi. Ya. Contoh saja. Di Pekanbaru ini ada Masjid Muhammadiyah bermasalah, dikuasai oleh kelompok tertentu yang mengaku X, saya tahu, ya kan? Lalu mengatakan kami tidak butuh SK PDM atau PWM, yang kami butuh hanya pengakuan Tuhan. Inilah bentuk sekuler manusia saat ini. Dia lepaskan antara kaidah-kaidah yang ada di langit dengan apa-apa yang ada di bumi. Teman-teman, betul, masjid itu wakaf. Tapi ingat, di dalam sistem wakaf itu ada juga nazir yang menentukan Rasulullah juga. Ada pertanggungjawaban di situ dunia akhirat. Jadi kalau tiba-tiba orang datang men-take over, itu artinya tidak selaras antara akhlak dengan akidah. Nah, ketidakselarasan inilah yang disebut dengan, mohon izin saya katakan, beda antara lisan yang mengucapkan dalil dengan perilaku praksis sosial. Itulah kemunafikan. Walaupun pecinya bersih putih misalnya, nggak penting. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mohon izin, itu yang disebut dengan prinsip kesatuan Pak seorang manusia. Jadi harus ada prinsip itu. Nah, ketika itu kita tanya Pak, jadi orang mau jadi karyawan di sini itu ada syarat, ada rukun, ya kan? Ada syarat, ada rukun. Dan syarat dan rukun di Muhammadiyah ini Pak, insya Allah sejauh yang saya tahu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika 5 tahun saya jadi BPH, saya menseleksi berapa ratus dosen di situ, termasuk untuk jabatan-jabatan struktural. Semuanya itu tanpa cek kosong Pak, ya kan? Sampai kita minta A, B, C, D. Singkat cerita, ada dosen yang tidak memenuhi itu, tidak mau secara formal masuk di Muhammadiyah. Kita panggil. Bukan karena Muhammadiyah ini rukun Islam, bukan, tapi sampean sudah tanda tangan di atas materi dan ini syarat. Maka kami tuntut syarat ini. Gitu loh Pak. Jadi kalau Anda tidak memenuhi syarat ini, Anda berakad bersama kami, itu artinya apa? Apa yang Anda dapatkan di tempat ini nggak berkah. Karena apa tempatnya nggak berkah? Karena Anda tidak menepati perjanjian Anda, syarat Anda. Dan Rasulullah mengatakan al-muslim ala syurutihi. Maka saya termasuk tegas Pak, kalau orang aktif di Muhammadiyah tapi tidak mau juga memperhatikan pergerakan dakwah kita dengan semua kapasitas keilmuan, saya kira itu juga bagian daripada mekanisme yang harus kita evaluasi. Nah, bagaimana bentuknya itu Pak Baidar haruslah mikir. Di UMY itu Pak juga sama. Setiap bulan itu ada tunjangan kinerja tertentu. Syaratnya adalah sama kita Muhammadiyah ini, ada Tridharma plus AIK. AIK itu nanti ada aktivitas di ranting, aktivitas di sini macam-macam itu. Walaupun Tridharmanya sudah terpenuhi, tapi dharma yang keempat tidak dipenuhi Pak, itu nggak dicairkan.
Bisa nggak Anda nuntut ke pengadilan? Nggak bisa, karena itu syarat Anda sebagai manusia karyawan yang ada di situ. Dalilnya apa? Al-muslim ala syurutihi. Muslim itu harus komitmen dengan syarat. Gitu loh Pak. Jadi kalau ada seorang pemuda datang kepada seorang putri, si putri mengatakan orang tuanya sudah sakit, sudah tua. Saya menerima lamaran kamu terhadap anak saya, tapi saya ngasih syarat. Kamu tinggal nanti bersama kami, karena kami nggak punya lagi siapa-siapa. Si pemuda ini memenuhi syarat itu, dia katakan, oke, ada saksi. Wajib nggak dia tinggal di sana? Wajib. Bukan karena tinggal itu adalah rukun daripada pernikahan, karena syarat Anda sudah diucapkan di awal. Begitu juga di Muhammadiyah, teman-teman. Tapi mohon izin, ya, saya ucapkan ini teman-teman. Mohon izin. Ada Salafi A, ada Salafi B. Di Riau ini nggak usah jauh-jauh. Bisa nggak Ustadz Salafi A ngisi di masjid Salafi B? Insya Allah tidak bisa. Nggak usah basa-basi. Di sini teman-teman saya dari Madinah rata-rata. Ya kan, saya ngerti Mawardi, saya ngerti Dasman, ngerti semuanya itu. Somad, ngerti saya. Kami semua orang Timur Tengah, Pak. Kami ada jaringan. Dari mana sumber dananya saya tahu. Anda harus adil dan jujur. Loh, kalau di jamaah Anda kayak begitu, mengapa Muhammadiyah tidak boleh? Iya kan? Nggak enak pula saya sebut masjid apa di Riau ini kan. Dikira saya tinggal di Jogja, saya nggak tahu. Tahu saya di sini jeruannya kayak apa. Jeruannya itu dalam-dalamnya itu. Si fulan ini kemana, dananya dari mana saya tahu Pak. Tapi nggak elok disebut. Iya kan? Ada orang Hizbut Tahrir bikin sekolah. Bisa nggak orang PKS ngajar? Saya jamin nggak bisa Pak. Kenapa? Salah nggak mereka? Tidak Pak. Mereka punya renstra. Yang renstra ini bisa dicapai dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Lalu jangan katakan tidak sesuai dengan Quran. Ini masalah muamalat. Iya kan? Ayo, mau saya sebut lagi di Jogja kayak apa? Lembaga-lembaga yang mengaku paling sunnah tapi kemudian pecah belah. Sama aja teman-teman, cuman orang Muhammadiyah ini kurang ngopi Pak. Kurang ngopi itu Pak maksud saya, jarang bergaul dengan gerakan yang lain. Kurang apa keikhlasannya Abu Bakar Bashir? Pecah juga dia dengan Irfan Awas, teman saya juga. Ya kan? MMI eksis, lalu muncul Jamaah Ansor Tauhid. Kurang apa doktrin jihad? Kurang apa doktrin persatuan? Sekarang NU. Karena sudah jelas kayak gini, Muhammadiyah jangan sampai kurang ngopi lagi gitu loh. Sudah dapat gaji 14 nggak ngopi tuh loh. Tapi tolong bagian ini nih, kalau di YouTube ini kan nanti apa ya? Orang Riau itu sudahlah dalam catatan kami pintar motong-motong video. Tapi bukan Anda lah. Banyak kekisruhan di tingkat nasional ini berangkat dari sini. Tapi sekarang saya sudah nggak basa-basi teman-teman. Itulah sikap Muhammadiyah. Kalau nggak percaya, kita ketemu hari dengan siapa ayo gitu. Masjid, bayangkan Ustadz itu nggak boleh ngisi di masjid itu. Loh, mengapa kalau wa annal masajida lillah, masjid milik Allah, Anda terapkan ke PDM, tetapi sama Salafi Anda nggak terapkan? Nggak konsisten bro. Nah, tidak konsisten itu adalah bagian daripada kemunafikan. Kalau saya terang aja gitu. Ini kalau saya BPHD-nya cek satu-satu gerakan kalian itu. Jujur Pak, saya jujur Pak. Saya jadi BPH Pak. Saya cek satu-satu. Kamu ngajinya di mana? Kamu akses YouTube siapa? Karena begitu Anda nyebut satu ustadz, saya sudah paham linknya kemana. Banyak dosen susah ngapusi waktu itu Pak. Ayo, kamu yang satu Gelora, yang satu PKS, lalu mau berantem di UMRI gitu. Ya enggak mau Pak kita Pak. Coba kurang apa ngajinya teman-teman di Tarbiyah? Pecah juga jadi Gelora. Terlalu banyak kasus Pak. NU kurang apa berwibawanya Kiai. Nah sekarang Kiai pada pecah.
Umri jangan sampai gitu, Pak. Kalau gitu bodoh. Kenapa saya sebut bodoh? Karena Allah sudah memberikan ayat-ayat itu kepada kita. Coba Pak, kurang keras apa sih ngomong di sini? Karena di Sumatera nggak apa-apa lah Pak. Kalau di Jogja nggak berani sekeras ini Pak. Jogja itu bahasanya harus agak gini juga tuh. Nah inilah teman-teman, maka bertaubatlah kalian. Kalau hanya mengambil gaji di Umri, tapi tidak mau menghidupkan dakwah Muhammadiyah, bertobatlah kalian. Bertobat. Iya kan? Ngapain aku jauh-jauh dari tablik itu tugasnya kayak begini. Sampai terima alhamdulillah, nggak terima alhamdulillah. Ngapain? Tapi kalau you nggak nerima keluar. Jangan jadi orang munafik. Mau gajinya Muhammadiyah tapi nggak mau berjuang Muhammadiyah, munafik bro. Apa bedanya dengan Abdullah bin Salul? Iya kan? Udahlah, mau cari apa kita? Iya kan? Mari, apa ada? Masa saya tamatan Madinah lalu menyebarkan kesesatan? Iya kan? Tesis S2 saya semua tentang tafsir. Masa saya menyesatkan umat? Cuman saya mengkritisi secara sosiologis perilaku-perilaku yang tidak fair. Kalau masjid PDM dicaplok, lalu dalilnya wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah. Tapi manakala satu masjid salafi tidak boleh masuki salafi yang lain, dalilnya nggak berlaku. Nggak fair Pak. Itu namanya manipulasi. Ayo mau ngomong keras apa lagi saya? Nanti habis ini kalau ada ustadz-ustadz yang protes ketemu saya, kasih nomor kontak saya. Iyalah. Jadi kita ini umat ini kasihan Pak. Kasihan umat kita ini Pak. Kita lebihan apa adanya aja lah, terang-terangan kita. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, terimalah Muhammadiyah ini zahiran atau batinan. Kalau ada masalah fikih yang teman-teman belum merasa puas, berdiskusilah dengan ahlinya, bukan dengan orang yang tidak ahli. Mari kita buka forum untuk berdiskusi. Masalah apa? Masalah fikih. Kalau akidah insya Allah saya anggap selesai lah. Terakhir Ustaz, saya membawa para ulama Saudi Arabia waktu Profesor Yunhar Ilyas meninggal dunia. Ya, oke. Saya jemput mereka dari Sucipto, Kulon Progo belum buka. Saya jemput mereka utusan dari pemerintah Saudi Arabia untuk takziah ke rumah Buya. Di situ ada anak-anak. Saya menerjemah. Waktu itu kita sedang menginisiasi karya buku beliau, Kuliah Akidah Halak itu diterjemahkan dalam bahasa Arab dan karya itu dipuji oleh orang Saudi. Mohon izin. Apa katanya? Ana ra'aitu abaka 'ala shalah wa 'ala minhaj sahih. Istaqim 'ala manhaji abik wala taftadhi ghairah. Saya lihat ayahmu ini dalam manhaj beragama yang benar. Maka pesan saya, ikuti metode ayahmu, jangan cari yang lain. Itu ngomong kepada putra-putrinya Pak Yunhar Ilyas. Saya sadar betul Pak, saya alumni akidah di Madinah Pak. Ada kawan-kawan saya di sini, gak usah sebut satu-satu. Ya, jadi mari kita fair. Apa sih yang mau dicari oleh para dai itu? Ya kan? Nambah istri aja kalian gak berani kok. Ya. Nambah istri yang sah saja dalam syariat kalian gak berani. Masa kita mencaci maki, membid'ahkan, mengkafirkan orang? Lebih berani, gak fair. Paham yang saya maksud? Ustadz, selebihnya tolong LPCRPM. Ustadz, habis ini tugasnya LPCRPM, ajak mereka ngopi. Saya kira dah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.